Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Desa Tanpa Jiwa. Cerita ini ditulis oleh Kilvi12. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Tanpa Jiwa. Mas, kalau mau main aja ke pos saya, yo. Siapa tahu Mas bosen nggak ada kegiatan. Posnya nggak jauh dari Gapura Desa. Ini Pak Iman. Beliau bisa bantu-bantu, siapa tahu perlu bantuan, tinggal panggil aja beliau ke sini. Idris memberikan nomor kontak Pak Iman yang tertulis di secari kertas. Namun Pak Iman yang sedari tadi menggenggam ari di tangan kanannya hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Oke Mas, nanti saya main ke pos. Oh iya, di sini katanya ada pemandian air panas ya Mas. Ada Mas, di sebelah selatan desa. Berapa harga tiket masuknya Mas? Seikhlasnya Mas, karena pemandiannya biasa dipakai warga juga. Tamu jarang ada yang tahu. Tapi jam 5 udah tutup ya Mas. Jadi kalau mau ke sana dari jam 3 aja. Idris menerima bukunya dan menyelipkan buku itu ke balik punggungnya. Oke, makasih yo Mas. Sarah mulai membongkar isi kopernya, mencari peralatan mandi dan handuk dibantu Pram yang sembari mencari-cari sinyal yang kadang-kadang hilang. Rendra tidur di sofa ruang tamu, wajahnya berminjak, pakaiannya kusut sana sini. Lelahnya tak tertahankan, kicauan burung terdengar nyaring menambah pekatnya suasana pedesaan. Suasana desa itu menjadi sejuk. Desa tertutupi bayangan matahari yang bersembunyi di balik gunung menandakan hari sudah menjelang sore. Kabut mulai turun, jarak pandang mulai memburuk. Padahal jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Rendra makin nyaman tertidur. Tak disangka-sangka Pram membangunkan Rendra dengan suara yang keras membuat Rendra kaget dan bangun dari tidurnya. Woi, gue udah mandi nih. Jadi nggak ke pemandian. Lu ngapain mandi? Kan kita kesana juga mau mandi. Ya biar rapi aja lah. Datang rapi, pulang juga rapi. Lu kira kita mau ke Senopati? Berantakan dikit gak masalah lah. Rendra mengacak-acak rambut yang sudah Pram tata selama 15 menit. Pram terlihat kesal namun tidak bisa marah. Dia langsung mengeluarkan sisir kecil yang dia simpan di kantong belakang celananya. Ini lagi mau ke pemandian aja nyatok. Wanginya juga ampun-ampunan. Rendra berjalan ke toilet dan menemukan Sahara di kamarnya yang tidak tertutup sambil berusaha menata rambutnya. Sirik aja lo. Bahkan biar tetap kelihatan cantik di kamera, gue mau rajin posting selama di sini. Jadi nggak boleh kucel. Rendra tak menggubris. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin yang ada di dalam bak penampungan air, sambil menggosok-gosokkan wajahnya dengan sabun pencuci wajah miliknya. Busa sabun memenuhi wajahnya, mata dan raganya seketika segar. Yuk cabut. Mereka pun berangkat berjalan kaki. Desa itu kecil, hanya perlu waktu 30 menit berjalan kaki dari ujung timur desa ke ujung barat desa. Rumah yang ditempati Rendra hanya 100 meter dari gerbang Gapura di sebelah timur desa. Pram dan Rendra kembali seperti bocah kecil. Mereka bersenda gurau di tengah jalan desa yang sepi dengan kendaraan lalu lalang. Sahara hanya sanggup memperhatikan kelakuan mereka berdua. Rendra,
Pram dan Sahara terus memperhatikan bangunan terbengkalai yang ukurannya sangat kecil. Hanya sebesar kamar tidur, tak beratap, tidak ada jendela. Sepanjang perjalanan mereka ke tempat pemandian air panas, mereka sudah menemukan kurang lebih 7 bangunan yang seperti itu, dengan ciri-ciri yang sama. Wajah mereka bertiga penuh tanya. Ini kayaknya sih pemandiannya ya. Fotonya sih mirip. Rendra mencocokkan foto di Google dengan bagian depan pintu masuk pemandiannya. Jangan harap tampak depan pintu masuk bagus dan rapi, namun sebaliknya pintu itu sudah lapuk dan ditumbuhi lumut di mana-mana. Pram hampir saja terpleset menginjak batu yang berlumut. Hanya ada satu warga yang terlihat berendam di situ. Laki-laki parubaya, perawakannya tinggi, kulitnya sawo matang namun berwarna gelap daripada kulit Rendra. Tatapannya sinis, memandang kehadiran mereka seakan tidak terima ada pengunjung lain yang datang merusak ketenangannya. Tampak tanah di sekitar kolam pemandian itu becek karena air, menandakan ada orang lain yang datang ke situ namun sudah lebih dahulu selesai berendam. Rendra menyapa pria itu namun tidak digubris sama sekali. Rendra dan Pram masuk ke kolam bertelanjang dada, sedangkan Sahara mengenakan celana pendek ketat dan rib relet yang biasa dia pakai untuk berolahraga. Kolam itu ada 2, satu di sebelah kiri pintu masuk dekat toilet umum dan tempat bilas. Ukurannya kecil, mungkin hanya muat 10 orang saja, dan satunya lagi berukuran lebih besar di sebelah kanan pintu masuk dekat patung ukiran yang tidak jelas berbentuk hewan apa. Itu bapak-bapak ngeliatin kita terus, gue jadi takut merah. Sahara berpaling membelakangi pria itu yang berada di kolam lebih kecil. Pria itu terus menatap tajam, mereka tak peduli. Rendra keluar dari kolam dan memastikan pria itu tidak lagi menatap dengan pandangan yang mengganggu ketenangan mereka. Setelah Rendra yang sudah benar-benar dekat dengan kolam tempat pria itu berendam, dia menyadari ternyata kedua matanya buta. Rendra putar balik jalan mengendap-endap supaya pria itu tidak menyadari, namun gagal. Pria itu berkata, "Saya tahu kamu di situ, tidak perlu khawatir. Saya tidak sedang memperhatikan teman perempuanmu." Terkejut tak percaya dengan kalimat pria itu, dia langsung kembali ke kolam bersama temannya. Bapak itu ternyata buta. Dia dari tadi nggak ngeliatin kita ternyata, tapi kenapa dia tahu lo cewek ya? Rendra berbisik sambil menunjuk ke Sahara. Yang bener lo, tapi tahu dari mana gue cewek? Udah cuekin aja lah, toh dia nggak ganggu kita kan. Pria itu kemudian berdiri dan membuat mereka makin terkejut sekaligus malu. Pria itu ternyata berendam tanpa mengenakan celana seperti Pram dan Rendra. Sahara sibuk menutup matanya dan berusaha tidak berteriak kaget. Pria itu masuk ke dalam ruangan bilas dan memakai pakaiannya. Meskipun buta, tapi entah kenapa pria itu berjalan tidak seperti orang buta. Jalannya tak tersendat, langkahnya pasti, bahkan dia bercermin merapikan rambutnya. Lu yakin dia buta? Kok kayak orang normal? Malah nyisir tadi di cermin dekat pintu kamar Wilas. Yakin banget gue, Ra. Orang matanya tadi gue lihat putih dua-duanya. Pram mendengar suara yang tidak tahu dari mana asalnya. Suasana di situ sudah semakin gelap meskipun masih jam 5 sore. Pram menoleh ke arah belakang, ada sesosok wajah yang tidak terlalu jelas. Laki-laki kurus kering dan yang pasti kulitnya gelap, hampir menyatu dengan gelapnya suasana di situ. Pram terus memperhatikan ke arah suara dan sosok itu. Semakin lama diperhatikan, semakin jelas apa yang dilakukan sosok itu. Sosok itu sibuk merancap sambil memandangi ke arah mereka. Pram kaget. Dia buru-buru menarik Rendra dan Sahara keluar dari pemandian air panas. Rendra dan Sahara bingung apa yang terjadi dengan Pram. Wajahnya pucat dengan napas yang tergesa-gesa, bahkan mereka tidak sempat bilas dan mengganti pakaian mereka yang masih basah kuyup. Udah nanti aja gue jelasinnya. Pram buru-buru pergi dari situ menuju kembali ke tempat penginapan dengan jalan cepat dan sesekali berlari kecil.
Sesampainya di penginapan, Rendra menuntut penjelasan dari Pram. Kenapa sih? Kayak habis lihat setan aja loh. Tadi gue lihat orang lagi ngocok di belakang kita, Ndra. Lihat ke arah kita, gila serem sih itu tadi. Pram menjelaskan dengan napas yang tersengal-sengal. Wajah Sahara semakin ketakutan. Rendra pun tidak mampu mempercayai apa yang Pram ceritakan. Dia masih memproses cerita Pram yang membuat dia syok berat. Sahara buru-buru masuk rumah untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Dia tidak mau lagi mendengar kronologi kejadian itu. Itu dapat membuat dia semakin ketakutan. Rendra dan Pram masih di depan teras ngobrol membicarakan kejadian tadi. Pakaian mereka masih basah. Kursi kayu di teras mulai meneteskan air yang turun dari tubuh mereka. Desa itu gelap gulita. Jarak pandang mungkin hanya sekitar belasan meter saja. Dingin semakin menjadi-jadi. Lampu penerangan jalan hanya ada satu di dekat penginapan Rendra. Itu pun jauh, sekitar 50 meter jaraknya satu sama lain. Tapi sinarnya remang-remang tidak mampu membelah kegelapan di sekitar penginapan mereka. Pram sudah masuk untuk mengganti pakaian. Sahara sudah di dapur membuatkan teh hangat untuk mereka. Rendra masih merokok di depan teras mencoba menenangkan diri. Terdengar Sahara berseru, Ndra, ini teh hangatnya udah gue buatin. Pram kemana? Lah, bukannya dia di dalam tadi? Tadi sih katanya mau mandi sama ganti baju. Gak ada tuh. Sahara mencari ke sekeliling rumah diikuti Rendra yang membantu. Sesekali mereka memanggil nama Pram. Wajah mereka berdua seketika panik ketika tak berhasil menemukan Pram yang dari tadi tidak menyauti panggilan mereka. Bulu kuduk mereka pun berdiri membuat mereka semakin panik tak karuan. Kepanikan membuat mereka hilang akal. Sahara yang paling histeris. Rendra juga kehilangan akalnya namun masih bisa menata emosinya. Dia mencari di seluruh penjuru rumah, lalu keluar rumah, mencari di depan dan belakang rumah yang penuh dengan pohon-pohon berdaun lebat. Kabut dan gelap suasana malam itu membuat usaha mereka menjadi sia-sia. Sahara hanya bisa panik berusaha menghubungi ponsel Pram yang ternyata tertinggal di penginapan. Kegilaan merasuki pikirannya. Rendra berkeringat padahal dinginnya udara menusuk sampai ke tulang. Lari sana sini tak kunjung menemukan Pram. Rendra berteriak mencari Pram. Teriakannya menggema ke semua arah, tapi tidak satu pun yang menjawab. Warga desa pun seperti menghilang. Tidak ada yang mendatangi Rendra yang dari tadi di luar penginapannya berteriak memanggil Pram dan meminta pertolongan. Sahara sudah lemas tak berdaya. Kepanikan menguras tenaganya. Dia hanya berpikir yang tidak-tidak tentang kondisi Pram, memutar semua kemungkinan yang bisa terjadi pada Pram. Rendra pasrah, tidak tahu harus berbuat apa. Dia duduk di seberang tempat Sahara duduk. Gue gak nemuin Pram. Warga juga kok nggak ada yang datang nolongin ya. Gue udah keliling nyariin tapi gue nggak bisa lihat apa-apa. Ketutup kabut dan gelap banget. Aduh Pram, kalau diculik sama bapak-bapak yang tadi gimana, Dra? Kita coba tenang ya, Ra. Mungkin bisa jadi Pram keluar bentar tapi nggak bisa balik karena nggak kelihatan apa-apa ketutupan kabut. Semoga aja dia nggak pergi jauh dari sini ya. Terus masa kita mau biarin dia tidur di hutan? Jangan pesimis dulu, Ra. Tenangin pikiran lo. Bisa jadi Pram nyasar ke rumah warga terus dia numpang istirahat di sana. Karena ini kabutnya nggak wajar sih. Siapapun juga bisa nyasar kalau kabutnya setebal ini. Bener juga ya. Semoga Pram gak kenapa-napa ya, Ndra. Besok kita coba cari dia ke pos Mas Idris ya. Siapa tahu Mas Idris tahu dia di mana. Sekalian minta tolong dia juga nyariin Pram. Lu istirahat aja duluan. Gue mau ngerokok dulu. Rendra kembali ke ruang tengah dan duduk di sofa sambil menyalakan rokoknya. Dia berpikir keras mencoba memecahkan segala kejanggalan yang ada di desa itu. Wajahnya tegang, alisnya mengkerut. Jendela persis di depan Rendra menghadap berbunyi dan terketuk-ketuk oleh ranting-ranting pohon yang terlihat sudah menempel di jendela.
Rendra segera mengganti pakaiannya yang sudah kering di tubuhnya dan dia lanjut tidur di sofa masih berharap siapa tahu Pram bisa berhasil kembali ke rumah tempat mereka menginap ini. Penerangan di rumah itu hanya lilin dan lampu templok. Desa itu seperti tak terjamah peradaban modern. Aliran listrik hanya bisa dinikmati saat siang hari untuk membantu warga beraktivitas. Hanya lampu penerangan jalan yang dialiri listrik 24 jam. Suara angin yang berhembus bisa terdengar karena tidak ada suara bising selain suara jangkrik dan katak sawah yang bersaut-sautan. Sebuah bayangan hitam muncul di balik jendela dekat dengan sofa Rendra tidur, mengamati Rendra. Matanya gelap tak terlihat, bayangan itu bertambah jumlahnya. Sekarang ada 2 bayangan lagi yang menatap ke arah dalam rumah tepat di balik jendela yang terketuk ranting tadi. Namun Rendra tetap terlelap, tidak terganggu sedikit pun. Suara ayam jantan berkokok di kejauhan. Warga masih belum terlihat beraktivitas keluar rumah. Kabutnya masih tebal, jarak pandang masih pendek. Sarah sudah terbangun dari dinginnya udara pagi itu. Dia duduk di sofa di seberang Rendra tidur. Dia membawa selimutnya dan membalutkannya ke seluruh tubuhnya. Rendra terbangun oleh suara langkah Sarah yang menekan lantai papan kayu yang menciptakan suara yang mengganggu. Pram gimana, udah pulang? Belum kayaknya sih, Ra. Coba gue cek kamarnya dulu ya. Rendra bangun dan menuju ke arah kamar Pram dan ternyata masih kosong melompong. Rendra menggelengkan kepalanya memberi isyarat Pram belum juga pulang. Ia berkata, "Jam 7 kita ke pos ya, cari Idris. Minta bantuan ke dia buat nyari Pram." "Oke Indra, gue buatin air panas dulu ya, mau mandi." Tak lama uap air membumbung tinggi dari dapur menyentuh langit-langit rumah itu. Rendra masih termenung menatap ke arah depan pintu yang sudah ia buka agar udara segar masuk ke ruangan. Mencoba mengumpulkan nyawanya, dia menguap. Keluar uap dari napas mulutnya. Pram menuju ke depan teras untuk membakar rokoknya. Dengan mata yang memicing, Rendra melihat badan gempal membelah kabut pagi itu. Wajahnya belum terlihat jelas. Makin dekat, Rendra sadar sosok itu ternyata Pram berjalan menyeret kakinya. Dia tak memakai alas kaki, wajahnya benar-benar lemas seperti orang dehidrasi akut. "Pram, kemana aja lo? Gila, badan lo dingin banget. Lo kemana aja, kita cariin gak ketemu dari semalam." Rendra khawatir sambil memegang lengan Pram yang dingin. "Alhamdulillah sayang, kamu kemana aja dari semalam? Kamu nyasar kemana?" Sarah yang baru saja selesai mandi langsung memeluk Pram, tak peduli dengan tubuh Pram yang kotor dengan tanah dan lumpur di beberapa bagian bajunya. Pram masih terdiam dengan tatapan hampa. "Ora, buatin lagi air panas ya. Biar gue mandiin Pram, mungkin kedinginan dan dehidrasi. Jangan sampai dia hipotermia." Rendra tak sungkan merawat temannya itu. Siapapun pasti begitu jika dalam keadaan darurat. Sarah sigap langsung membuatkan air panas. Rendra sibuk membopong Pram masuk ke dalam kamar mandi. Dia membuka baju Pram dan sekarang Pram hanya memakai celana dalam. Rendra mulai membersihkan siku dan lutut Pram yang penuh lumpur yang sudah mengering sembari air panas datang dari dapur. Air panas sudah dicampurkan ke baskom besar dengan air dingin agar suhunya tidak terlalu panas saat menyentuh ke kulit. "Lu kemana Pram semalam?" "Hutan gelap." Rendra terus membersihkan tubuh Pram. Air hangat membuat tubuh Pram kembali hangat. Uap dari air panas penuh mengisi kamar mandi itu sampai keluar dari sela-sela pintu. Rendra mengeringkan tubuh Pram dengan handuk dan segera menuju kamar Pram untuk membantu memakaikan Pram pakaian bersih dan hangat. Wajah Pram sudah tidak lagi kelihatan bingung, pandangannya sudah tidak lagi kosong. Mereka bertiga sudah kembali ke ruang tengah. Rendra bertanya, "Lu semalam nyasar Pram?" "Nggak tahu gue Indra. Gue nggak ingat kenapa gue tiba-tiba ada di hutan. Gelap banget. Gue nggak bisa lihat apa-apa selain kunang-kunang. Gue cuma ingat gue dikelilingin sama orang-orang yang pakai jubah serba hitam. Mereka menari-nari muterin gue yang lemas tiduran di tanah. Gue
Gue nggak ngerti mereka ngapain. Gimana? Gue nggak inget. Habis itu mereka nyalain api unggun gede banget. Tapi gak lama gue pingsan. Terus tiba-tiba gue udah di sini. Wah, gak beres nih. Gue mesti tanya Eyang soal ini. Siapa tahu ada orang yang niat jahat ke kita. Rendra buru-buru mengenakan sendalnya dan menuju ke belakang rumah tempat Eyang Tias tinggal. Kemudian disusul Sahara dan Pram yang sudah sepenuhnya sadar. Di tengah jalan dia menemukan Ira yang sedang menjemur biji coklat di depan halaman rumah seseorang. Ira, rumah Eyang yang mana ya? Kakak mau ketemu sama Eyang. Rendra menyapa dan bertanya ramah kepada Ira. Ira hanya menunjuk ke arah rumah tempat ia menjemur biji coklat. Rendra langsung masuk dan mengetuk pintu rumah Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Narendra. Sabar ya, sarapannya baru mau Eyang masak. Bukan Eyang, aku cuma mau nanya. Semalam kan Pram hilang dan gak tahu kemana. Menurut cerita yang Pram ingat, dia ada di hutan terus dikelilingi sama orang-orang dengan pakaian serba hitam sambil menari-nari. Mereka ngelilingin dia yang tiduran di tanah. Eyang tahu mereka itu siapa? Sini duduk dulu, Ndra. Eyang tidak pernah dengar ada orang yang seperti kamu ceritakan tadi. Warga di sini biasanya kalau sore udah turun kabut langsung pulang ke rumah masing-masing karena percuma lanjut kerja. Nggak kelihatan apa-apa ketutupan kabut. Rendra merasa curiga dengan jawaban Eyang. Dia merasa seperti ada yang ditutup-tutupi. Pram dan Sahara baru sampai di rumah Eyang, mengucapkan salam kepada mereka berdua dan langsung duduk nimbrung. Emang berapa orang, Pram, yang lo inget pas waktu itu? Sekitar belasan orang, Landra. Gue juga gak bisa lihat jelas karena gelap dan mereka pakai jubah hitam. Eyang tahu warga di sini yang sering pakai jubah serba hitam kayak gitu? Eyang kurang tahu Narendra. Eyang di rumah terus kalau sudah sore. Penglihatan Eyang juga sudah kabur ditambah kabut tebal. Eyang jadi takut keluar rumah. Ya udah Eyang, mungkin Mas Idris lebih tahu soal ini. Kami pamit ya Eyang. Assalamualaikum. Rendra dan kedua temannya langsung berpamitan. Wajah Eyang seperti menyembunyikan sesuatu. Pos Linmas sudah terlihat, lengkap dengan kentongan dan radio yang masih menyala. Ada gundukan besar dalam sarung kotak-kotak berwarna merah tak jelas siapa yang ada di dalamnya. Rendra memberanikan diri untuk mengguncang sarung itu. Kepala dengan rambut sepanjang leher keluar dari sarung itu. Idris ternyata yang ada di balik sarung itu dengan wajah yang kusut dan kantung mata yang membengkak. Pagi Mas Idris, maaf mengganggu nih. Mas Idris tahu nggak soal kumpulan orang yang pakai baju serba hitam? Baju hitam? Saya nggak pernah lihat yang seperti itu, Mas. Mas kalau lihat jangan aneh di desa ini wajar, Mas. Semua tamu yang pernah kesini juga bilang gitu. Wajar? Emang bangunan kosong yang banyak itu apa, Mas? Oh, itu tempat beristirahat buat warga sini. Kalau seandainya mereka pulang dari ladang atau sawah terlanjur malam. Tanpa menjawab penjelasan Idris, wajah mereka bertiga semakin penuh tanya. Bagaimana bisa bangunan itu dipakai untuk beristirahat? Atapnya saja tidak ada. Jadi di sini pernah ada kepala desa yang melakukan sebuah ritual. Tapi saya tidak tahu pasti ritual macam apa itu. Yang pasti semenjak itu desa makin sepi dan ditutupi kabut terus. Pokoknya kalau Mas perhatiin, kalau pagi kabut itu mulai hilang jam 11 siang. Sedangkan sore kabut mulai turun jam 4:30 sore. Jadi kesempatan buat kerja warga sini cuma sekitar 5 jam aja, Mas. Mereka bertiga memperhatikan cerita dari Mas Idris.
Nah, ada satu bapak-bapak yang kira-kira parubaya usianya, matanya buta. Nah, dia itu dulu katanya tangan kanannya kepala desa itu. Warga desa sini juga kurang senang dengan kehadiran dia. Dia suka buat onar, sering berkelahi dan marah-marah ndak jelas. Seketika mereka langsung teringat dengan orang yang mereka temui di pemandian air panas. Emangnya dia siapa, Mas? Namanya Pak Edo. Satu-satunya orang yang mau berteman dengan dia cuma Pak Ilman. Perawakannya kurus kering, kulitnya gelap. Dia sering melakukan hal-hal yang menyimpang. Jangan-jangan Pak Ilman itu yang kemarin ngocok di belakang kita, Ndra. Serius, Mas? Kalau gitu berarti itu memang Pak Ilman. Terus kok Pak Edo nggak kayak orang buta ya, Mas Idris? Masa dia tahu kalau aku cewek? Nggak tahu, Mbak. Saya juga heran kenapa Pak Edo bisa gitu. Tapi banyak yang bilang sih katanya Pak Edo ada yang ngikutin kemanapun dia pergi. Makanya bisa seperti orang normal. Maksudnya ada jin yang ngikutin dia? Jangan kenceng-kenceng, Mbak. Takutnya mereka bisa dengar. Idris memelankan nada bicaranya, diikuti Sarah yang refleks menutup mulutnya. Meskipun belum puas dengan jawaban Idris, Rendra berpamitan. Yaudah Mas, makasih ya udah cerita ke kita. Kita jadi bisa lebih hati-hati sama dua orang itu. Malam pun tiba, mereka masih berkumpul di ruang tengah. Suara seperti sapu lidi yang digesekkan ke permukaan tanah terdengar. Tak satu pun dari mereka menyadari suara itu, namun makin lama suara itu tak kunjung berhenti. Suaranya makin konstan. Sarah yang mulai menyadari keanehan itu bertanya, "Guys, jam segini kok ada orang nyapa di luar rumah ya?" "Ya mungkin tetangga belakang kali." "Suaranya dari tadi, Ndra, sampai sekarang gak berhenti dan konstan lagi. Masa gak bersih-bersihnya punya?" Sarah mulai merasakan kejanggalan. Pram dan Rendra seketika tersadar dengan pernyataan Sarah. Suara itu tiba-tiba hilang. Mereka serempak terkejut. Sarah berteriak, kaca jendela pecah oleh sesuatu yang mereka tidak tahu pasti. Rendra jadi orang pertama yang memeriksa jendela itu. Burung gagak dengan kepala yang sudah pecah berkucuran darah tergeletak dekat dengan puing-puing pecahan kaca yang dia tabrak. "Kita dilemparin batu ya, Ndra?" "Bukan, burung gagak nabrak jendela kita." Rendra tampak membersihkan puing-puing kaca jendela dengan langkah hati-hati. Pram dan Sarah yang penasaran menghampiri Rendra untuk memastikan. Sarah yang dari tadi memfoto kejadian itu tiba-tiba mual melihat darah yang berkucuran dari kepala burung gagak itu. Rendra membalut bangkai burung itu dengan kain perca kotor yang ada di dapur dan membuangnya di bak sampah yang ada di depan rumah. Ketika Rendra kembali masuk ke rumah, terdengar lagi suara dari arah bak sampah. Tak lama terbang lagi burung gagak yang dibuang Rendra tadi dan bertengger di atas pohon persis di depan rumah. Namun kali ini penampakannya lebih mengerikan. Darah masih menetes dari kepala burung itu yang tidak lagi berbentuk. Pohon itu bisa dilihat dari ruang tengah tempat mereka duduk. Mereka bertiga tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Burung itu terus bertengger dan badannya menghadap ke arah rumah mereka, seakan memperhatikan mereka bertiga. Pram buru-buru menutup pintu dan dikunci rapat-rapat. Jendela yang pecah tadi mereka tutup dengan lemari yang berisi gelas-gelas teh koleksi Eyang. Mereka geser lemari itu sambil menutupi jendela yang sudah bolong tanpa kaca. "Itu tadi apa, Ndra? Sumpah gue takut banget, gue mau pulang aja." "Tenang dulu guys. Sejauh ini gak ada yang ganggu kita. Usahakan pikiran kalian bersih. Jangan sampai mikirin yang macam-macam. Justru itu yang bikin kita hilang akal sehat." Rendra menenangkan seakan sudah menyusun rencana. "Lu sama gue malam ini gantian jaga ya, Pram. Kita gantian jaga malam tiap 3 jam sekali. Begitu terus sampai pagi. Begitu pagi kita langsung cabut aja dari sini. Gak usah pamitan lagi sama Eyang. Gue juga udah gak betah."
Reza menyusun rencananya dengan mantap. Tiba-tiba ada tangan yang mengetuk jendela dekat mereka duduk. Tangan itu gempal. Rendra mengambil kayu bakar yang masih belum dibakar dari dapur. Jaga-jaga kalau yang mengetuk itu adalah orang jahat. Tenang, saya nggak maksud jahat. Saya cuma mau nyelamatin kalian dari sini. Gimana kami bisa percaya kalau bapak nggak ada niat jahat sama kami? Rendra mendekati jendela sambil mengangkat tangannya yang sambil memegang kayu dan siap mengayunkannya ke arah pria itu jika sesuatu yang buruk terjadi. Saya pernah diculik seperti teman kamu. Saya juga korban oleh ritual warga sini. Jelas pria itu. Rendra dan Pram pun seketika yakin pria itu tidak ada niat jahat dan mempersilahkan masuk pria itu ke dalam rumah. Bapak ini siapa? Saya Tony Santia. Saya juga seperti kalian. Saya dan rombongan keluarga saya awalnya berlibur ke Kota Batu. Ke desa ini hanya sekedar beristirahat sebentar karena mobil kami mogok. Karena kondisi sudah larut malam dan kabut sudah sangat tebal, kami memutuskan untuk menginap semalam di sini, persis di rumah ini. Pak Tony menjelaskan dengan suara pelan dan kepala yang menoleh ke sana kemari, takut ada yang memperhatikan. Tinggal saya sendiri yang terjebak di sini. Keluarga saya sudah jadi korban mereka. Terus apa yang terjadi dengan keluarga Bapak? 2 anak saya, istri dan abang ipar saya sudah meninggal jadi korban kekejian mereka. Mereka menjadikan keluarga saya sebuah persembahan untuk ritual pemujaan iblis. Kalian tidak pernah dengar ada suara azan di sini kan? Sadar nggak kalian kalau di sini juga nggak ada rumah ibadah? Gereja tidak ada, masjid tidak ada, kelenteng dan pura juga tidak ada. Iya, kita nggak pernah lihat. Mereka terpaku, mata mereka melebar dan baru menyadari akan hal itu. Terus kejadian di pemandian air panas tempo hari, mereka itu Pak Edo dan Pak Hilman. Mereka berdualah yang sebenarnya menculik kamu. Saya selama ini memperhatikan kalian dari jauh karena saya juga sedang dicari oleh mereka berdua. Tapi saya masih belum bisa keluar dari desa ini. Saya bersembunyi di gua yang saya buat sendiri di dekat pemandian air panas. Apa yang terjadi sama keluarga Bapak? Mereka diapain sama mereka? Mereka ini tidak hanya berdua. Ada beberapa orang lagi yang saya nggak tahu siapa, termasuk Pak Iman dan Eyang. Ya, Eyang Tias yang menyewakan rumah ini ke kalian. Justru dialah pemimpin sektenya. Mereka terkejut sejadi-jadinya, namun mereka masih terlihat tidak percaya. Hanya Rendra yang percaya dengan cerita Pak Tony mengingat perubahan sifat Eyang saat ditanya pagi tadi. Eyang terlihat gugup dan cenderung mengalihkan pembicaraan seperti ada yang ditutup-tutupi. Mereka memotong-motong abang ipar saya dan dijadikan persembahan bakaran di api unggun yang mereka buat. Sekilas Pak Tony terdiam dan gambaran-gambaran ingatan kejadian itu kembali terulang di otaknya. Kepala anak dan istrinya dihancurkan dengan martil, digantung dengan posisi terbalik di atas dahan pohon. Seperti tidak puas, kepala yang sudah tidak berbentuk masih dipukul-pukul sampai benar-benar keluar isi kepalanya. Dalam ingatannya dia ingat betul siapa yang melakukan itu. Pak Edo pelakunya. Pak Hilman mengulum puting payudara istrinya yang sudah tidak lagi berbusana tergantung dengan posisi terbalik. Seketika rasa benci itu meluap sampai ke ubun-ubun Tony. Wajahnya memerah. Rendra yang menyadari akan hal itu menenangkan Pak Tony dan berkata, "Pak, jadi apa rencana kita supaya bisa keluar dari desa ini?" Pintu rumah itu ditendang oleh seseorang, namun usahanya gagal. Pintu itu tidak berhasil didobrak. Sekali lagi suara itu terdengar. Mereka berempat langsung mengambil apapun yang bisa dijadikan alat mempertahankan diri dari ancaman. Tony berkata, "Kita nggak bisa diam di sini terus. Mereka bisa aja ngepung kita. Kita harus kabur dari sini." Tanpa aba-aba, Tony berlari ke arah belakang rumah dan memberi isyarat tangan agar mereka mengikutinya. Mereka bertiga pun menyusul Tony. Sehara sudah berlinang air mata tak tahan dengan kengerian yang terjadi pada mereka. Rendra berlari paling belakang.
Dia sempat melihat pintu rumah itu berhasil dibobol. Terlihat sosok Pak Edo memakai kalung tembaga dan juga jubah hitam. Wajahnya tertutup tudung kepala dan kemudian ia buka perlahan. Rendra kembali melanjutkan pelariannya. Tony sudah jauh di depan membuka pintu belakang rumah. Dan ternyata sudah ditunggu oleh Pak Hilman di belakang rumah bersama Pak Iman yang memegang arit besar miliknya. Tony menabrakkan badannya ke Pak Hilman dan tersungkur bersama-sama. Pak Iman mengayunkan aritnya ke arah leher Tony namun tak kena. Tony gesit mengelak tebasan Pak Iman. Rendra dan Pram baru saja keluar dari rumah melihat kondisi Pak Tony dalam bahaya. Segera mereka berdua berlari dan mendorong Pak Hilman dan Pak Iman ke semak-semak dekat kandang ayam. Sahara sudah dirangkul oleh Pak Edo. Dan di lehernya sudah dikalungkan parang sepanjang lengan orang dewasa. Ikuti kami atau temanmu mati. Pak Edo mengancam sambil meraba dada Sahara. Dia tidak berdaya dan tidak bisa melawan. Bila parang itu mengkilat di leher Sahara, dia mulai meneteskan air matanya. Wajah Pram dan Rendra penuh amarah. Pram tidak bisa berbuat apa-apa. Rendra sibuk melirik ke sana kemari untuk mencari celah peluang menyelamatkan Sahara. Tiba-tiba dari belakang ada yang memiting mereka berdua. Mereka pun tersungkur kesulitan bernapas. Setelah mereka tak berdaya dan berlutut, Pak Hilman dan Pak Iman mengikat tangan mereka berdua. Sedangkan Pak Tony sudah melarikan diri masuk ke hutan dan menghilang sejak luput dari tebasan Pak Iman. Kalian masih muda. Dia pasti suka terutama gadis sini. Pak Edo bergumam, tangannya tak lepas dari dada Sahara. Sahara tak berdaya. Dia beberapa kali memberontak, namun kekuatan pria itu tidak sebanding dengan kekuatannya. Lepasin tangan lu dari pacar gue. Pram emosi sambil menahan sesak akibat pitingan Pak Hilman. Pak Hilman memukul ulu hati Pram. Dia pun tersungkur memegangi perutnya. Cepat bawa mereka ke gudang, tutup kepala mereka. Perintah Pak Edo dan teman-temannya yang segera mengeluarkan kantung hitam dan menutup kepala Pram dan Rendra. Teriakan Pram dan Rendra sampai ke ujung langit. Percuma anak bodoh, tidak akan ada yang datang menolong kalian. Mereka pun dibawa berjalan, tak bisa cepat karena Pram dan Rendra sesekali memberontak. Pak Iman tersandung akar pohon yang menjalar sepanjang perjalanan ke hutan. Pram melihat ini sebuah kesempatan emas. Dia pun mendorong Pak Hilman dengan punggungnya sampai jatuh penutup kepala mereka terlepas dan sekarang mereka bisa melihat. Pram jongkok berusaha meraih arit Pak Iman yang terjatuh sedangkan Pak Iman masih berusaha berdiri. Tiba-tiba, seperti suara seseorang mengayunkan raket badminton, Pram histeris. Lengan kirinya sekarang sudah terputus. Potongannya persis di bawah sikunya. Tebasan itu sangat terapi, tidak terbayang seberapa kuat Pak Edo mengayunkan parangnya itu. Lengannya bergelinding jatuh, darahnya mengucur deras. Sekarang bajunya sudah kuyup dengan darahnya sendiri. Parangnya sudah meneteskan darah yang masih segar. Bahkan darahnya masih mengeluarkan uap panas bertemu udara dingin di sana. Pram memegangi lengan kirinya dengan tangan kanannya. Kesakitan ia berguling-guling di tanah. Rendra tidak bisa apa-apa, dia syok melihat kengerian itu. Wajahnya terciprat sedikit darah Pram karena saking kuatnya tebasan Pak Edo. Pak Edo memberi isyarat kepada Pak Iman untuk membalut luka Pram. Bagaimanapun juga anak ini jangan sampai mati, setidaknya bukan sekarang. Mata Pak Edo menerawang seperti orang buta pada umumnya. Pak Iman sudah berhasil berdiri. Bajunya ia sobek sampai ke beberapa bagian dan menyimpulkan sobekannya itu ke pangkal lengan Pram dekat dengan ketiak agar darah tidak terus mengalir. Kemudian sobekan yang lain dipakainya untuk membungkus luka tebasan. Pram mengerang kesakitan. Semenjak itu Rendra tidak berani berbuat apa-apa. Nyalinya menjadi ciut. Tak lama setelah itu wajah Pram dan Rendra kembali ditutup dan dibawa lagi menuju ke dalam hutan. Selama perjalanan sesekali tubuh Sahara jadi sasaran empuk Pak Hilman. Ia meremas-remas dadanya, menciumi leher Sahara. Sahara hanya bisa menangis histeris. Setibanya mereka di gudang, satu persatu penutup wajah mereka dibuka.
Rendra menyadari gudang itu adalah bangunan aneh yang sejak pertama ia dan teman-temannya temukan di sekeliling desa. Sahara dimasukkan ke gudang yang berbeda dari Pram dan Rendra. Sahara makin histeris ketakutan. Isi kepalanya sudah berpikir hal yang buruk. Gudang Pram dan Rendra dikurung dan gudang Sahara dikurung tidak jauh jaraknya, hanya beberapa belas meter saja, sehingga isak tangis Sahara terdengar jelas. Pak Edo dan kawannya datang ke sisi hutan lain yang sudah terang bersinar berkat kobaran api unggun yang berukuran besar. Tepat di depannya ada yang sedang berdiri dan memejamkan mata sambil komat kamit membacakan mantra sambil memegangi mangkuk dari tempurung kelapa berisikan darah lalu meminumnya. Pak Edo berbisik mengatakan sesuatu ke telinga Eyang, kemudian Eyang berhenti dan menghela napas dan perlahan membuka matanya. Bawakan saya darah segar, dia butuh yang segar. Harus dari vagina gadis yang kalian tangkap. Tambahnya dengan mulut yang sudah berlumuran darah dari mangkuk yang ia pegang. Pak Edo kemudian pergi lagi menuju gudang tempat Sahara disekap. Pak Hilman tanpa disuruh mengikuti Pak Edo yang masih memegang parang. Mereka hilang ke dalam kegelapan hutan belantara itu. Sampai di depan pintu Sahara masih terdengar menangis. Namun tidak sehisteris tadi. Pak Edo memberi isyarat ke Pak Hilman, dan Pak Hilman masuk membuka gembok. Kuncinya gemerincing bertemu satu dengan yang lainnya. Sahara lari ke pojok gudang itu, bersembunyi tapi tidak ada gunanya. Wajah Pak Hilman sudah penuh nafsu. Pak Hilman membuka kancing celananya dan membuka celananya. Tangan Sahara ditahan ke tanah di posisinya yang sudah tergeletak. Kedua kakinya dipaksa dibuka. Sesaat Pak Hilman hendak memasukkan organ intimnya, Sahara sudah mengayunkan ranting kecil yang tajam ke arah mata Pak Hilman. Suara ranting itu patah dan masih menancap di matanya. Suara Pak Hilman kini terdengar. Dia mengerang kesakitan. Sedari tadi Pak Hilman tak banyak bicara. Pak Edo yang ada di luar masuk untuk memeriksa apa yang terjadi. Rendra dan Pram sontak penasaran dengan kehebohan yang terjadi. Jangan ganggu Sahara atau gue bunuh lo. Rendra berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang menggubris. Pak Edo geram melihat apa yang terjadi. Dia menjambak rambut Sahara. Sahara seketika berteriak kesakitan. Dua kali Pak Edo menghujamkan para Sahara yang ayu. Sahara tergeletak kehilangan kesadaran, dan dari dahinya mengalir darah segar. Bentuk hidungnya tidak sejajar lagi. Pak Edo memanfaatkan kondisi Sahara itu dan diambilnya mangkuk. Parangnya dihunuskan dan mulai mengiris kemaluan Sahara, dan darahnya ditampung memenuhi mangkuk yang ia bawa. Sahara yang tak sadarkan diri terbangun dari pingsannya karena nyeri yang ia rasakan. Sempoyongan ia buru-buru menutup area kemaluannya yang sudah berlumur darah dan mengerang kesakitan. Lu baik-baik aja kan? Mereka gak macam-macam kan sama lu? Hanya suara isak tangis Sahara yang terdengar pelan. Sesekali Sahara juga berteriak seperti orang gila. Dia tidak mampu mengontrol dirinya. Pak Tony berlari sekencang-kencangnya menuju tempat persembunyiannya. Sesampainya dia di gua, ia mengumpulkan segala senjata rakitannya ia buat sendiri. Pisau yang terbuat dari batu, gagangnya terbuat dari bambu yang diikat dengan rotan. Ia juga membawa beberapa bambu runcing yang sudah ia siapkan entah dari kapan. Pak Tony kembali menuju hutan yang sudah ia kuasai. Seolah hafal dengan medan di hutan itu, ia berlari gesit. Dia berlari sampai bertemu dengan banyak bangunan aneh yang mereka gunakan sebagai gudang. Pak Tony sibuk memperhatikan suara dari bangunan-bangunan itu, berharap bisa menemukan Rendra dan kawan-kawannya. Ia menemukan satu bangunan dengan bercak darah dan ia pun mengetuk pintu itu. Dari dalam ada yang menyaut. Lu masuk ke bunuh lo. Rendra berteriak gemetar. Pak Tony berusaha menenangkan mereka. Ini saya Tony, kalian tenang dulu. Saya sudah buatkan senjata untuk kalian. Kalau mereka datang lagi, kalian tusuk mereka. Jangan pernah ragu sedikit pun. Pak Tony melempar bambu runcing itu ke atas bangunan itu, dan Rendra menangkap bambu itu sebelum bambu runcing itu menyentuh tanah. Saya akan tunggu mereka dari balik pohon. Jika kalian berhasil menusuk mereka, saya akan bantu dari luar.
Rendra sudah memegang bambu runcing itu. Kondisi Pram sudah lemas, matanya sayu hampir tak sadarkan diri. Hanya bisa menyerahkan nasibnya kepada Rendra. Pak Edo sudah sampai lagi ke tempat mereka berkumpul. Diserahkannya mangkuk isi darah itu kepada Eyang disambut Eyang Sumringah. Eyang tampak komat kamit lagi dan berkata, "Kemarilah berkumpul, darah ini adalah sebuah perjanjian. Minumlah darah ini maka kita akan memulai proses penyembahan." Sekumpulan orang datang mendekat ke arah hutan gelap dan membuat lingkaran mengitari api unggun. Pak Edo kembali ditugaskan Eyang untuk membawa Rendra dan teman-temannya ke tempat mereka melakukan ritual. Pak Edo kembali berjalan menuju gudang lagi, kali ini ditemani dua orang lainnya termasuk Pak Hilman. Wajah kedua orang itu tak jelas tertutup jubah hitam. "Pram, sadar Pram. Lu jangan mati dulu. Berjuang Pram." Nah, kalau gue nggak bisa bertahan, tolong balaskan dendam gue ke mereka. "Lu jangan ngomong gitu Pram. Kita pasti baik-baik aja. Gue, lu dan Sarah pasti bisa selamat dan gue janji kita bakal pulang sampai di rumah." Gemericing kunci terdengar sayup. Rendra sudah bersiap dengan bambu runcingnya. Dengan kuda-kuda mantap dia berdiri di depan pintu gudang berencana untuk langsung menikam siapapun yang masuk pertama. Pintu gudang itu terbuka, muncul orang dari balik pintu itu. Rendra buru-buru menusuk orang itu tepat di dadanya. Darah berceceran di tanah. Pak Edo dan beberapa anggota sektennya yang lain geram dan berusaha masuk. Rendra kembali mencabut bambu runcing yang tertancap di dada orang yang ia tidak kenal itu. Pak Tony yang bersembunyi di balik pohon besar dekat gudang itu berlari dengan pisau batu di tangannya dan menggorok leher salah satu di antara mereka. Darah bercucuran ke seluruh penjuru. Pak Tony menghempas tubuh korbannya ke tanah dan mengincar korban berikutnya, namun sayangnya tangannya tidak sempat menggorok anggota sekte yang lain. Tangannya sudah dihalau oleh Pak Hilman yang sudah buta sebelah. Mereka berdua berkelahi dan berguling-guling di tanah beberapa kali. Pak Tony memukul wajah Pak Hilman menggunakan tinjunya. Namun gerakan Pak Hilman terlalu gesit membuat sebagian besar pukulannya meleset dan mendarat hanya beberapa senti di dekat wajahnya. Pak Edo tak percaya dengan apa yang terjadi. Keadaan malah berbalik merugikan mereka. Pak Edo tak habis akal. Dikuncinya lagi pintu gudang tempat Rendra disekap menghampiri Pak Hilman yang sedang bergelut dengan Pak Tony yang membawa batu besar yang ia dapat dari gudang. Diangkatnya batu itu dan dibantingkannya kuat-kuat. Naas, batu itu malah menghujam kepala Pak Hilman. Darahnya terciprat ke segala arah. Kepalanya seperti meledak. Pak Tony yang berhasil mengelak menjaga jaraknya dengan Pak Edo. Buta namun gerakannya seperti orang normal. Di antara ketegangan yang terjadi di antara mereka berdua, Pak Tony berkata, "Lepaskan mereka atau gue yang akan jadi korban selanjutnya." Seperti pegas kaki Pak Edo melontar dan membuat tubuhnya melesat berlari. Pak Tony sudah bersiap dengan kuda-kudanya. Pak Edo memeluk pinggang Pak Tony dan mendorong tubuhnya sampai terjatuh berguling-guling. Posisi Pak Edo sekarang ada di atas tubuh Pak Tony. Dihajarnya wajah Pak Tony dengan sikunya. Pelipis Pak Tony sobek mengeluarkan darah. Pak Tony mengayunkan tangan kanannya yang memegang pisau ke arah leher Pak Edo, tapi berhasil ditangkis dengan lengan Pak Edo yang kekar. Pisaunya terpental jauh. Pada saat yang bersamaan Pak Edo terus mendaratkan pukulannya ke wajah Pak Tony. Berhasil mendarat sempurna beberapa kali menghancurkan hidung dan bibirnya. Darah mengalir memenuhi wajah dan matanya. Darahnya menghalangi pandangannya. Pak Tony sudah tak berdaya. Pak Edo pun berdiri dan memegang gagang parangnya dengan kedua tangannya dengan bilah menghadap ke bawah, persis ke arah jantung Pak Tony. Parang itu sudah menembus ke dada Pak Tony. Tubuhnya sudah terkulai lemas. Darah keluar dari mulut Pak Tony. Tangan kanannya memegang bilah parang yang tertancap di dadanya itu. Kemudian kesadarannya menurun drastis seiring dengan derasnya darah yang mengalir keluar dari lukanya.
Pak Edo yang sudah yakin dengan kematian Pak Tony berlalu menghampiri satu anggota lagi yang masih selamat dari perlawanan Rendra dan Pak Tony. Disuruhnya untuk mengikat dan membawa Sahara. Tersisa Rendra dan Pram yang harus ia ikat dan dibawa ke altar penyembahan. Dengan cerdik Pak Edo tak membuka pintu gudang itu. Ia memanjat dinding gudang tak beratap itu dan loncat tepat ke arah Rendra. Rendra yang lengah pun terjerembab di tanah, sedangkan Pram tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya sudah lemas kekurangan darah. Tangan mereka diikat ke belakang menggunakan rotan. Kemudian Pak Edo membawa Rendra dan Pram ke altar untuk dijadikan persembahan. Mereka bertiga sudah sampai dengan kondisi kepala mereka bertiga masih tertutup kain hitam. Mereka hanya bisa mengintip terangnya cahaya api unggun dari celah-celah kain penutup kepala mereka. Tak lama salah satu anggota sekte itu membuka penutup kepala mereka satu persatu, dimulai dari Sahara. Mereka bertiga masih memicingkan mata mereka tidak bisa melihat apapun. Mata mereka silau dengan terangnya api unggun yang berkobar dahsyat. Perlahan namun pasti mata mereka mulai bisa melihat belasan sosok yang sudah mengitari mereka bertiga. Orang terakhir yang mereka lihat adalah sosok dengan baju hitam dan rambut putih. Ialah Eyang.